Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan presentasikan hasil dari diskusi kami terkait materi akuntansi perbankan syariah. Yang pertama, dari fungsi bank syariah sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi bank secara umum adalah sebagai intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Kemudian untuk manajer investasi, yaitu yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau dengan bertindak sebagai agen investasi. Kemudian untuk investor sendiri yaitu seorang yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara pihak bank dan pemilik serta dan pemilik dana. Kemudian untuk jasa keuangan, dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non-syariah, yaitu sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, misal memberikan jasa keliling, transfer, dan lain-lain, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi sosial, yaitu pengembangan fungsi sosial berupa pengelolaan dana JIS atau JIS, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Yang selanjutnya itu adalah karakteristik bank syariah. Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil atau profit sharing. Hal ini merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam ini secara keseluruhan. Bank syariah merupakan bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip keadilan yaitu dalam kegiatannya penetapan imbalan atas dasar margin atau bagi hasil keuntungan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah. Keuntungan dibagi atas dasar kondisi real sesuai konstruksi dan risiko masing-masing pihak. Bank tidak boleh mendalimi nasabah dengan menetapkan margin atau bagi hasil secara sepihak. Demikian pula dengan nasabah. Selanjutnya ada prinsip kemitraan. Posisi nasabah, investor atau penyimpanan dana atau penabung, pengguna dana serta bank sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Semuanya memiliki hak, kewajiban, dan beban atas risiko dan keuntungan yang berimbang, saling menguntungkan dan tidak ada eksploitasi. Yang selanjutnya ada prinsip universal. Bank dalam operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alami, yaitu memberikan rahmat pada seluruh penghuni alam. Dengan demikian siapapun dia akan mendapatkan hak pelayanan yang seimbang dari bank syariah. Yang selanjutnya itu prinsip transparansi. Bank akan memberikan informasi laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Bank sangat memegang prinsip keterbukaan antara bank dan nasabah dalam penetapan margin atau bagi hasil. Yang selanjutnya, kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya. Yang kedua, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang. Dan selanjutnya itu konsep uang sebagai alat ukur bukan sebagai komoditas. Dan yang terakhir itu tidak diperkenankan melakukan kegiatan bersifat spekulatif. Selanjutnya itu ada transaksi muamalah. Ini transaksi muamalah ini itu suatu kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia.
Itu dalam tabel tersebut ada penghimpunan dana, pembiayaan, sama jasa-jasa perbankan. Yang pertama itu pada penghimpunan dana ada wadiah, sedangkan pada pembiayaan ada piutang, sama pada jasa-jasa perbankan ada RAN. Pada wadiah itu ada giro sama tabungan, sedangkan pada piutang itu ada kuat jual beli sama murabahah. Sedangkan pada jasa perbankan itu ada wakalah sama kafalah. Yang selanjutnya itu ada mudharabah. Itu pada penghimpunan dana, sedangkan pada pembiayaan itu ada salam, sedangkan pada jasa-jasa perbankan itu ada hawala. Dan penghimpunan dana untuk mudharabah itu ada dua, yaitu ini tabungan sama deposito. Untuk pembiayaannya itu ada istisna sama sarf. Sedangkan pada pembiayaan itu ada investasi. Investasi itu ada beberapa hal, yaitu mudharabah itu ada mutlaqwa sama mudwayadah dan musyawarah. Sedangkan pada sewa itu ada ijarah sama ijarah mutlahiyah bitamlik. Selanjutnya, produk penghimpunan dana. Di dalam produk penghimpunan dana terdapat beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, prinsip wadiah. Definisinya, titipan aset nasabah individu atau badan yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja dikehendaki nasabah. Jenisnya giro tabungan. Kemudian wadiah yat darmana, yaitu bank dapat memanfaatkan aset untuk mendapat keuntungan, menanggung risiko, dan dapat memberikan bonus. Kemudian prinsip yang kedua yaitu mudharabah, yaitu nasabah memiliki modal sanibul ma'al, bekerja sama dengan bank pengelola mudharab untuk memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan dari awal. Prinsip mudharabah ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, yang mana penggunaan dana dibatasi tempat, tujuan, dan jenis usahanya. Jenisnya tabungan deposito, investasi umum, dan obligasi. Kemudian prinsip yang kedua mudharabah yaitu mudharabah mugayadah. Penggunaan dana dibatasi tempat, tujuan, dan jenis usahanya. Prinsip yang ini dibagi menjadi dua definisi juga, yaitu excluding dan yaitu dana kelolaan dan risiko di bank. Jenisnya itu investasi khusus. Prinsip yang kedua itu channeling, yang mana risiko di nasabah pencatatannya off balance sheet. Jenisnya investasi khusus. Kemudian untuk yang selanjutnya, perbandingan tabungan wadiah dan mudharabah. Yang pertama, tabungan mudharabah, sifat dananya investasi, penarikannya hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu. Lalu insentifnya dibagi hasil. Kemudian untuk pengembalian modal tidak dijamin dikembalikan 100%. Sedangkan pada tabungan wadiah, sifat dananya titipan. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Insentifnya bonus jika ada. Kemudian untuk pengembalian modalnya dijamin dikembalikan 100%. Produk pembiayaan. Untuk prinsip mudharabah mugayadah, definisinya kerjasama antar bank sebagai pemilik dana, yaitu sanibul mal, dan nasabah sebagai pengelola mudharib. Kedua pihak sepakat membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kontribusinya. Jenisnya modal kerja, proyek, ekspos, surat berharga. Lalu untuk prinsip musyarakah, definisinya investasi yang melibatkan kerjasama pihak-pihak yang memiliki dana dan keahlian, di mana pihak-pihak yang berkongsi sepakat untuk membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kontribusinya. Jenisnya modal kerja, proyek, ekspos, dan pernyataan. Lalu untuk perbedaannya, musyarakah, sumber investasinya semua mitra usaha, partisipasi manajemennya semua mitra usaha,
pembagian risiko semua mitra usaha sebatas bagi investasinya. Lalu untuk kewajiban pemilik modal, tidak terbatas atau sebatas modal. Lalu status kepemilikan aset, milik bersama semua mitra usaha. Bentuk pernyataannya, dana dan barang investasi. Kemudian pada mudharabah, sumber investasinya sanibul mal, partisipasi manajemen, mudharib, pembagian risiko, sanibul mal, kewajiban pemilikan modal sebatas modal, status kepemilikan aset, milik sanibul mal, bentuk pernyataannya dana. Selanjutnya, pola non bagi hasil. Prinsip pola jual beli yang pertama, murabaha. Definisinya, deferred payment sale, jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati sistem one seat deal dan tidak tepat untuk pembiayaan modal kerja. Jenisnya expose, pengadaan barang investasi atau aneka barang. Lalu yang selanjutnya itu salam, inform payment sale, pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya, quality delivery. Jenisnya produk agribisnis atau sejenis. Lalu istinah. Definisinya, purchase by order atau manufaktur, kontrak penjual antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang lalu membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menyerahkannya kepada pembeli. Kedua belah pihak sepakat atas harga dan sistem pembayaran. Jenisnya manufaktur konstruksi. Lalu yang selanjutnya itu pola sewa. Prinsip ijarah. Definisinya operasional lease, yaitu akan pemindahan hak guna atau barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Lalu prinsip selanjutnya itu ijarah mutahiyah bitamilik. Definisinya, financial lease with purchase option adalah akad sewa yang diakhiri dengan pemilih bagi penyewa untuk membeli barang tersebut pada akhir periode sewa. Jenisnya sewa beli, akuisisi aset. Yang berikutnya ada produk pembiayaan. Nah, produk pembiayaan di sini ada 11, yaitu yang pertama modal kerja. Nah, untuk modal kerja prinsipnya dalam bank syariah yaitu mudharabah dan juga musyarakah. Nah, untuk mudharabah sendiri merupakan akad antara pihak pemilik modal atau dalam bank syariah disebut sebagai syahibul ma'al dengan pengelola, atau dalam bank syariah itu disebut dengan mudarib untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Nah, pendapatan atau keuntungan di sini itu dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Kemudian yang berikutnya ada proyek. Nah, untuk prinsip dari proyek ini sama seperti modal kerja, yaitu mudharabah dan juga musyarakah. Kemudian yang berikutnya ada ekspor. Untuk prinsip dari ekspor di sini yaitu mudharabah, musyarakah, dan juga murabahah. Nah, untuk murabahah di sini merupakan akad jual beli antara pihak bank dengan nasabah. Nah, bank ini membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Kemudian yang berikutnya ada pengadaan barang investasi. Untuk prinsipnya yaitu murabahah. Kemudian yang berikutnya ada produksi agribisnis atau sejenisnya. Nah, untuk prinsipnya sendiri di sini ada salam dan juga salam paralel. Nah, untuk salam di sini merupakan akad jual beli barang pesanan atau dalam bank syariah disebut muslam fi'ih.
antara pembeli atau dalam bank syariah disebut sebagai muslam dengan penjual atau dalam bank syariah itu disebut dengan muslam ilaih. Kemudian apabila bank itu bertindak sebagai muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang atau muslam fi'ih itu disebut sebagai salam paralel. Kemudian yang berikutnya ada penyertaan. Nah, penyertaan di sini prinsipnya yaitu musyarakah. Kemudian yang berikutnya ada surat berharga. Untuk prinsipnya yaitu mudarabah dan juga qardih. Nah, qardih di sini merupakan akad pinjaman dari bank atau mukrid kepada pihak tertentu atau muktarid yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. Mukrid ini dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muktarid. Kemudian yang berikutnya itu ada pengadaan barang atau konsumsi. Nah, untuk prinsipnya di sini yaitu murabahah. Kemudian yang ke-10 itu ada sewa beli. Prinsipnya yaitu ijarah wa iktin. Itu merupakan akad sewa menyewa barang antara bank atau dalam bank syariah yaitu muajir dengan penyewa atau dalam bank syariah itu biasa disebut dengan mustajir yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir. Kemudian yang ke-11 itu ada akuisisi aset. Untuk prinsipnya itu sama seperti sewa beli yaitu ijarah wa iktin. Yang berikutnya ada jasa perbankan. Untuk prinsip keuangannya yang pertama ada wakalah. Wakalah ini merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya maka pemerintah kekuasaan ini dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Nah, untuk jenisnya sendiri di sini ada LC transfer, inkaso, clearing, dan juga pembayaran gaji atau rekening. Kemudian yang kedua itu ada kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Nah, dapat kafalah juga ini dapat berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai pinjamannya. Nah, untuk jenisnya sendiri di sini ada bank garansi. Kemudian yang ketiga ada hawalah. Hawalah ini merupakan pengalihan hutang atau piutang dari orang yang berutang atau berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya. Nah, untuk jenisnya di sini itu ada anjak piutang. Kemudian yang berikutnya ada ran. Ran sendiri merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Nah, imbalan tertentu itu dari pemberi amanah. Untuk jenisnya ada gadai. Kemudian yang berikutnya ada card, merupakan pinjaman tanpa bunga dari bank kepada nasabah untuk keperluan emergensi. Nah, untuk jenisnya di sini ada dana talangan. Yang berikutnya ada syarf. Syarf di sini merupakan jual beli suatu valuta dengan valuta yang lain. Nah, untuk prinsipnya di sini itu ada money charger. Kemudian yang berikutnya ada UJR. Ini merupakan imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Nah, untuk jenisnya sendiri ada payroll, self, dan juga deposit. Kemudian untuk prinsip non keuangan di sini itu ada wadiah. Ini merupakan titipan aset nasabah atau badan yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja dikehendaki oleh nasabah. Untuk jenisnya di sini ada safe deposit box. Kemudian yang yat amanah ini merupakan pihak yang menerima itu tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa yang dititipkan serta wajib menjaganya. Nah, untuk itu pihak penerima titipan ini dapat membebankan biaya penitipan. Yang berikutnya jasa perbankan. Nah, untuk produknya di sini ada jasa keuangan, jasa non keuangan, dan juga kegiatan sosial.
Nah, untuk jasa keuangan sendiri di sini ada 7. Yang pertama itu dana talangan. Untuk definisinya yaitu card. Kemudian yang kedua ada anjak piutang. Untuk definisinya yaitu hiwalah. Nah, untuk hiwalah di sini merupakan akad pemindahan piutang nasabah, atau dalam bank syariah itu disebut muhil kepada bank, atau dalam bank syariah itu disebut dengan muhal alaih dari nasabah lain, atau dalam bank syariah itu disebut dengan muhal. Nah, yang berikutnya itu ada LC, transfer, inkasso, clearing, RT dan juga RTGS. Nah, untuk definisinya di sini ada wakalah. Nah, untuk wakalah ini merupakan akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa, atau dalam bank syariah itu disebut dengan muwakil kepada penerima kuasa, atau dalam bank syariah disebut dengan wakil untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Kemudian yang berikutnya ada jual beli valuta asing. Untuk definisinya di sini itu syarf. Kemudian yang kelima itu ada gadai. Untuk definisinya di sini itu run. Kemudian payroll. Untuk definisinya itu ada UJR atau wakalah. Untuk yang ketujuh itu ada bank garansi. Untuk definisinya sendiri ini ada kafalah. Kemudian untuk jasa non keuangannya ada safe deposit box. Itu untuk definisinya yaitu wadiah, VAT, amanah atau UJR. Kemudian untuk kegiatan sosialnya ada pinjaman sosial. Untuk definisinya ini ada kardul hasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya, kami mohon maaf. Sekian, salam.